Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kesempatan kali ini kita akan belajar huruf hijaiyah dan makhraj tajwid. Nah, belajar huruf hijaiyah dan makhraj tajwid ini tujuannya yaitu agar cepat lancar membaca Al-Quran. Bukan hanya lancar saja, tetapi tepat dalam membacanya. Yang pasti sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, ini adalah huruf hijaiyah, yang mana huruf hijaiyah itu mulai dari huruf alif sampai huruf lam alif, atau bisa juga sampai ta marbutoh ini. Baik, yang pertama yaitu kita belajar huruf alif. Nah, atau hamzah, karena di sini digandeng jadi satu, ini alif, ini hamzah, tetapi untuk membaca tetap sama, yaitu a i u ba. Nah, ketika membaca ba ada fathah, kemudian di atasnya ini ada hamzah yang disukun, maka harus jelas ba, bukan ba. Karena banyak ketika hamzah sama ain itu disamakan ketika membacanya. Makanya di sini harus diperhatikan, ketika hamzah berarti tidak ada ain, tidak ada bacaan yang diainkan, tetapi harus terang, ba. A i u ba, u an ani a, na minal mu, lima i an ani a. Nah, di sini u itu harus dibaca satu alif atau dua harokat. Karena apa? Di sini ada dhammah yang diikuti dengan wawu. Itu adalah hukum bacaan mad tabi'i. Maka harus dibaca panjang satu alif, dhammah yang diikuti dengan wawu, u an a. Nah, ini harus dibaca jelas atau terang. Karena apa? Di sini ada nun sukun yang bertemu dengan alif atau hamzah, maka harus dibaca jelas, an, u an ani a. Nah, ani a di sini itu sama dengan ba, bertemu dengan hamzah yang disukun. Jadi jangan hanya ada mambu-mambu ainnya, harus jelas a. Bibir ini harus terbuka, a. U an ani a, na minal mu, lima i an ani a. Nah, ini juga mad tabi'i. Karena apa? Di sini ada harokat kasro yang diikuti dengan ya, maka harus dibaca panjang satu alif. Kemudian ini juga harus dijelaskan ketika membaca, karena ini termasuk hukum bacaan idhar. Ada tanwin yang diikuti dengan alif, an, ani, a. Nah, ini ketika diwakofkan menjadi mad iwad, yang mana mad iwad itu adalah ketika ada fathah tanwin yang diwakofkan, maka harus dibaca fathah satu alif. Seperti itu. Baik, kita ulangi. A i u ba, u an ani a, na minal mu, lima i an ani a. Selanjutnya yaitu huruf ba. Babi bu bab. Nah, di sini kenapa kok dipantulkan? Karena bab ini adalah hukum bacaan qalqalah. Jadi qalqalah itu harus dipantulkan. Salah satu huruf qalqalah itu yaitu ada 5. Salah satunya yaitu ba ini. Jadi bab ini harus dipantulkan. Babi bu bab.
babi bubab, bubam bani bab naminal mubni mabi bam bani ba. Sama, ini juga mat tobi'i yang mana ada dhammah diikuti dengan wawu. Kemudian bamba, nun sukun bertemu ba, ini adalah hukum bacaan iklab. Babna, ini juga kolkolah, harus dibantulkan. Ini dimaksud kolkolah suro. Kolkolah itu ada dua, kolkolah suro sama kolkolah kubro. Nah, di sini itu dinamakan kolkolah suro, yang mana kolkolah suro itu adalah matinya asli yang berada di tengah-tengah ayat. Kemudian mubni, minal mubni, ini juga harus dikolkolahkan. Mabi bam bani ba, ini mat tobi'i karena ada harokat kasroh diikuti dengan ya. Kemudian ini bamba itu hukum bacaan iklab karena tanwin yang diikuti dengan ba. Baik, kita ulangi. Babi bubab, babi bubab, babi bubab, bubam bani bab naminal mubni mabi bam bani ba, bubam bani bab naminal mubni mabi bam bani ba, bubam bani bab naminal mubni mabi bam bani ba. Selanjutnya yaitu huruf ta. Tati tubat, tati tubat. Nah, di sini ada huruf ta yang disukun, maka tidak boleh dipantulkan seperti huruf ba tadi. Kenapa? Karena ta ini bukan huruf kolkolah, ya, tetapi harus ada suara ngesesnya sedikit, tidak boleh banyak-banyak. Makanya bat, bat, tati tubat, tati tubat. Nah, tutan tanitat naminal mudnimati tan tanita. Ini mat tobi'i tan tani. Ini nun sukun yang bertemu ta, maka dibaca ikhfa. Kemudian mati tan tanita, ini juga dibaca ikhfa karena ada tanwin yang bertemu dengan ta. Baik, kita ulangi. Tati tubat, tati tubat, tati tubat, tutan tanitat naminal mudnimati tan tanita, tutan tanitat naminal mudnimati tan tanita, tutan tanitat naminal mudnimati tan tanita. Kemudian huruf sa. Sasi subas, sasi subas, sasi subas, susan sanisas naminal muslimasi san sanisa. Ini dimaksud hukum bacaan ikhfa. Kenapa? Karena di sini ada nun sukun yang bertemu dengan huruf sa, maka harus didengungkan. Sansa, sansa, masih sansa. Baik, kita coba. Sasi subas, sasi subas, sasi subas, susan sanisas naminal muslimasi san sanisa, susan sanisas naminal muslimasi san sanisa, susan sanisas naminal muslimasi san sanisa. Selanjutnya yaitu huruf jim. Jadi jubaj, jadi jubaj,
Nah, di sini kenapa dipantulkan? Karena ini adalah termasuk huruf qalqalah, maka harus ada pantulan. Baju, baju, janja, jujan, jani, jajna minal mujni majijan, jani, ja. Selanjutnya yaitu huruf H. Baik, mari kita baca. Ha, hi, hu, bah. Nah, huruf H ini harus bersih. Tenggorokan itu harus bersih, tidak ada riak sama sekali. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hah, na, minal, muh, ni, mahi, han, hani, ha. Nah, ini dibaca panjang satu alif. Hu, kenapa? Karena ini masuk dalam hukum bacaan mad tabi'i. Karena di sini ada dhammah yang diikuti dengan wawu. Hu, han, hani. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ha. Maka ketika membaca itu harus dibaca jelas karena ini termasuk hukum bacaan idhar. Hu, han, hani, hah, na, minal, muh, ni, mahi, han, hani, ha. Kita ulangi. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hah, na, minal, muh, ni, mahi, han, hani, ha. Huruf selanjutnya yaitu kho. Nah, kalau kho, ketika membaca kho itu harus ada yang keluar. Kho, khi, khu, bakh. Kho, khi, khu, bakh. Khu, khon, khoni, khokh, na, minal, mukh, ni, mahi, khon, khoni, kho. Ini adalah bacaan mad tabi'i. Kemudian khon, khoni. Ini adalah hukum bacaan idhar. Makanya ketika membaca khon, khoni itu harus dijelaskan atau dibaca terang. Maaf, dibaca terang. Khokh. Nah, ini harus ada sesuatu yang keluar dari tenggorokan. Kemudian mahi, khon. Khi ini juga dibaca panjang satu alif karena khi ini termasuk hukum bacaan mad tabi'i, yaitu kasro diikuti dengan huruf ya sukun. Kemudian kho, khon, khoni, khoh ini adalah hukum bacaan idhar karena ada tanwin yang bertemu dengan huruf kho. Baik, mari kita bunyikan. Kho, khi, khu, bakh. Khu, khon, khoni, khokh, na, minal, mukh, ni, mahi, khon, khoni, kho. Selanjutnya yaitu huruf dal. Nah, huruf dal itu termasuk dari huruf qalqalah. Tadi tu bad. Jadi di sini harus ada pantulan ketika membaca bad. Tadi tu bad. Tu, dan, dani, dad, na, minal, mud, ni, madi, dan, dani, da. Ini adalah qalqalah suro, yang mana qalqalah suro ini adalah matinya itu asli, berada di tengah-tengah kalimat. Dadi, du, bad. Du, dan, dadi. Nah, di sini dan, dani itu adalah huruf ikhfa hakiki. Di sini karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf dal. Dad. Nah, ini adalah hukum bacaan qalqalah. Minal mudni ini juga qalqalah. Madi dan danida ini adalah hukum bacaan ikhfa. Baik, mari kita bunyikan. Tadi dubad. Du, dan, dani, dad, na, minal, mudni, madi dan danida. Sekali lagi. Tadi dubad. Du, dan, dani, dad, na, minal, mudni, madi dan danida.
Huruf selanjutnya yaitu huruf dal. Hati-hati dengan huruf dal karena ini bukan termasuk huruf qalqalah. Jadi ketika membaca bad itu tidak boleh ada pantulan. Dzati dzubad, cuman seperti itu, tidak dipantulkan bad, bukan seperti itu. Karena zal ini bukan termasuk huruf qalqalah. Dzati dzubad, dzu dan dzani dzna minal muzni mazidan dzanida. Kita ulangi. Dzati dzubad, dzu dan dzani dzna minal muzni mazidan dzanida. Huruf selanjutnya yaitu ro. Rori rubar. Nah, bar ini termasuk hukum bacaan ro tafhim. Ketika bar itu harus dibaca tebal ro-nya. Bar. Nah, kalau ro di fathah itu ro tafhim, ro di kasro itu ro tarkik. Kalau ru itu masuk ke ro tafhim, jadi dibaca tebal. Rori rubar. Ru ron roni rorna minal murni mari roni ro. Kita ulangi. Rori rubar. Ru ror roni rorna minal murni mari roni ro. Jadi di sini adalah bukan dibaca dengung, bukan ro, tapi roro. Karena apa? Di sini ada hukum bacaan idgham bila gunnah. Nun sukun bertemu dengan huruf ro. Ini juga seperti itu. Mari roni ro. Ini ada tanwin yang bertemu dengan huruf ro, maka harus dibaca idgham bila gunnah. Baik, mari kita baca. Rori rubar. Ru ror roni rorna minal murni mari roni ro. Selanjutnya yaitu huruf za. Zazi zubaz. Zu za zani zazna minal muzni maziza zani za. Ini harus dibaca dengung karena ini termasuk hukum bacaan ikhfa, yaitu nun sukun bertemu huruf za. Zazi zubaz. Zu za zani zazna minal muzni maziza zani za. Selanjutnya yaitu huruf sin. Sasi subas. Susa sani sasna minal muzni masisa sanisa. Kita ulangi. Sasi subas. Susa sani sasna minal muzni masisa sanisa. Sekali lagi. Sasi subas. Susa sani sasna minal muzni masisa sanisa. Selanjutnya yaitu huruf shin. Shashi shubash. Shusha shani shashna minal mushni mashisha shanisha. Kita ulangi. Shashi shubash. Shusha shani shashna minal mushni mashisha shanisha. Sekali lagi. Shashi shubash. Shusha shani shashna minal mushni mashisha shanisha. Selanjutnya yaitu huruf shad. Shaswi subas. Su soni sosna minal musni maswi soni so. Kita ulangi. Soswi subas. Su soni sosna minal musni maswi soni so. Sekali lagi. Soswi subas. Su soni sosna minal musni maswi soni so. Selanjutnya yaitu huruf dot. Dodi dubal. Doni dodna minal mudni malidon
dhonidho. Kita ulangi. Dhadidhu bal dhudon dhonidho naminal mudni madhidon dhonidho. Sekali lagi. Dhadidhu bal dhudon dhonidho naminal mudni madhidon dhonidho. Selanjutnya yaitu huruf to. Perlu diketahui bahwasannya huruf to ini termasuk huruf qalqalah. Makanya ketika ada ba fathah yang diikuti dengan to sukun, maka harus dipantulkan ketika membaca. To ti tu ba tu ton toni to naminal mutni mati ton toni to. Jadi setiap to yang disukun harus dibaca pantul atau dibaca qalqalah. To ti tu ba tu ton toni to naminal mutni mati ton toni to. Sekali lagi. To ti tu ba tu ton toni to naminal mutni mati ton toni to. Selanjutnya yaitu huruf dot. Dhadidhu bal dhudon dhonidho naminal mudni madhidon dhonidho. Kita ulangi. Dhadidhu bal dhudon dhonidho naminal mudni madhidon dhonidho. Sekali lagi. Dhadidhu bal dhudon dhonidho naminal mudni madhidon dhonidho. Selanjutnya yaitu huruf ain. Ai au ba u an ani a naminal mu'ni ma'i an ani a. Kita ulangi. Ai au ba u an ani a naminal mu'ni ma'i an ani a. Sekali lagi. Ai au ba u an ani a naminal mu'ni ma'i an ani a. Selanjutnya yaitu huruf ghin. Ghaghiru bar ghon ghoni ghor naminal mu'ni maghiron ghoniro. Perlu diketahui bahwasanya huruf ghin itu termasuk huruf bacaan idhar. Makanya ketika ada nun sukun atau tanwin yang berhadapan dengan ghin, maka dibaca jelas atau terang. Ghaghiru bar ghon ghoni ghor naminal mu'ni maghiron ghoniro. Sekali lagi. Ghaghiru bar ghon ghoni ghor naminal mu'ni maghiron ghoniro. Selanjutnya yaitu huruf fa. Huruf fa ini adalah huruf ikhfa. Fa fi fu faf. Maaf. Fa fi fu baf fu fam fani faf naminal mufni ma fi fam fani fa. Kita ulangi. Fa fi fu baf fu fam fani faf naminal mufni ma fi fam fani fa. Sekali lagi. Fa fi fu baf fu fam fani faf naminal mufni ma fi fam fani fa. Selanjutnya yaitu huruf qaf. Huruf qaf ini adalah salah satu hukum bacaan qalqalah. Jadi ketika ada qaf yang disukun maka harus dipantulkan ketika membacanya. Qaqi qubaq qu qong qoni qok naminal muqni maqi qong qoni qa. Kita ulangi. Qaqi qubaq qu qong qoni qok naminal muqni maqi qong qoni qa. Sekali lagi. Qaqi qubaq
uqan qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Selanjutnya yaitu huruf kaf. Huruf kaf ini adalah salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin yang berhadapan dengan huruf kaf, maka harus dibaca dengung. Baik, kaki kubak ku kanikak naminal mukni maki kanika. Kita ulangi, kaki kubak ku kanikak naminal mukni maki kanika. Sekali lagi, kaki kubak ku kanikak naminal mukni maki kanika. Selanjutnya yaitu huruf lam. Lali lubal huruf lam ini adalah salah satu huruf bacaan idgham bilahuna. Jadi ketika membaca itu langsung dimasukkan ke huruf lamnya. Lali lubal lulalani lalna minal mulni mali lallanila. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin yang berhadapan dengan huruf lam, maka harus dibaca ke huruf lamnya, tidak boleh dibaca dengung. Kita ulangi, lali lubal lulallani lalna minal mulni mali lallanila. Kita ulangi, lali lubal lulallani lalna minal mulni mali lallanila. Sekali lagi, lali lubal lulallani lalna minal mulni mali lallanila. Yaitu huruf mim. Huruf mim ini termasuk salah satu dari hukum bacaan idgham bihuna. Jadi ketika membacanya harus dibaca dengung. Ketika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf mim, maka harus dibaca dengung. Baik, kita baca mami mubam mumam mani mam naminal mumni mami mam mani ma. Kita ulangi, mami mubam mumam mani mam naminal mumni mami mam mani ma. Sekali lagi, mami mubam mumam mani mam naminal mumni mami mam mani ma. Selanjutnya yaitu huruf nun. Huruf nun ini adalah salah satu huruf bacaan idgham bihuna. Jadi harus dibaca dengung ketika ada nun sukun yang bertemu dengan huruf nun maupun tanwin yang bertemu dengan huruf nun. Baik, kita bunyikan nani nuban nunan nani nan naminal munni mani nan nanina. Kita ulangi, nani nuban nunan nani nan naminal munni mani nan nanina. Kita ulangi, nani nuban nunan nani nan naminal munni mani nan nanina. Selanjutnya yaitu huruf wawu. Wawi wubau wau wani wau naminal muni mawi wau wani wa. Kita ulangi, wawi wubau wau wani wau naminal muni mami wau wani wa. Sekali lagi, wawi wubau wau wani wau naminal muni mawi wau wani wa. Selanjutnya yaitu huruf H. Huruf H ini salah satu huruf idhar. Maka ketika ada nun sukun atau tanwin yang berhadapan dengan huruf H, maka harus dibaca jelas atau terang, tidak boleh didengungkan. Hahi hubah
huhan hanihah na minal muhni mahihan haniha. Kita ulangi. Hahi hubah huhan hanihah na minal muhni mahihan haniha. Sekali lagi. Hahi hubah huhan hanihah na minal muhni mahihan haniha. Selanjutnya yaitu huruf ya. Yayi yubai yu yai yani yaina minal muini mayiyan yaniya. Kita ulangi. Yayi yubai yu yai yani yaina minal muni mayiyan yaniya. Sekali lagi. Yayi yubai yu yai yani yaina minal muini mayiyan yaniya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.